dan memang tidak bisa tidak, kita harus kreatif, kata kuncinya kreatif menurut saya, dan itu tidak bisa bim salah bim, butuh explore, butuh proses yang mungkin jatuh bangun begitu. Ya mungkin bisa cepat, tapi saya sepanjang era pandemi ini tari paling terpuruk. Banyak sekali yang tidak siap gitu, karena kita kan juga nggak berpikir apa yang harus dipersiapkannya juga gitu kan. Aku pribadi, aku sendiri kok sudah pesimis gitu. Antara katakanlah iya Google modulnya ada, Google Meet sudah ada, karena itu kan satu tarian itu nanti dipotong-potong sama beliau, potong-potong per modul yang nanti hanya diberikan kepada penari yang bayar. Jadi kalau di sanggar kita nih, itu semuanya tari tradisional Nusantara. Jadi aku mengajarnya semua tari tradisional Nusantara. Dan ada jaipong. Di kelasnya Nyi Ronggeng itu ada khusus dia tari jaipong. Hampir semua tarian kita ajarkan. Jadi per 3 bulan itu 1 tarian, terus 6 bulan itu jadi 2 tarian. Jadi kayak semester, kayak sekolah. Memang kita bikinnya kayak sekolah tari gitu, jadi tetap menggunakan semester seperti itu. Saat pandemi ini muncul, ya banyak ketakutan yang kita rasakan, terutama orang tua ya. Jadi banyak orang tua yang cuti, anaknya tidak masuk sanggar gitu. Even kita sempat kita 3 bulan stop dulu waktu pandemi 2020, tapi setelah Lebaran kita mulai lagi aktif, tapi dengan berkurangnya murid seperti itu. Dan sempat juga kita virtual. Oke, setelah itu ambil hat, tak, dan terus kepala, tak, 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 tak. Dari sini terus ambil sini gitu ya. Ayo mulai sendiri ya, ceritanya sendiri. 1, 2, 3 ya mulai. Hap, 1 dari sini. Terus ambil, hap, 2. Iya. Kepala dulu Andin, kepala bareng. Hap, buka. Loncat. Iya. Nanda loncat, jangan lupa. Hap, dari sini tarik, ambil. Kalian semua ya, hafalin ya gerakannya. Oke. Jangan lupa pakai masker semuanya. Dadah, terima kasih. Virtual ini ada anak yang kesulitan, ada yang bisa menangkap apa yang kita ajarkan, ada yang tidak. Ada yang stres, termasuk gurunya, termasuk aku gitu kan, pusing sendiri gitu. Oh my god, I cannot touch, aku nggak bisa benerin, aku jadi gemes sendiri gitu. Dan itu bertahan kita ya 1 bulan ya. Terus after Lebaran ya, setelah itu kita masuk kelas dengan protokol, tetap pakai masker gitu, dan yang datang itu harus sudah swab antigen dulu aku. Nah itu benar-benar ketat seperti itu. Dan alhamdulillah everything is good, kita sehat semua. Tapi pas pandemi yang kedua ini, yang tahun 2021 ini kan ngeri sekali kan ya. Kita berhenti dulu, kita stop selama 2 bulan ini ya. Dan kita mau mulai lagi.
Aku punya Purwokanti itu dari tahun 2013. Awalnya hanya pengen kumpul-kumpul sama teman-teman. Kita selalu dipanggil untuk ada pentas ini ikut yuk gitu. Kita suka ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Gini, kita latihan sendiri yuk, aku bilang gitu. Panggil guru, pada datang ya. Itu kami bersembilan waktu itu. Tahun 2013. Kami mengambil tari Jawa klasik Surakarta dari ISI Solo. Jadi ada Mangkunegaran, ada Pakualaman gitu. Kalau kami yang alirannya ISI Solo. Sekarang kira-kira ada 75-an lah yang aktif, yang biasa kita ajak pentas itu selalu sekitar 35-an. Bermula dari anak yang kecil, paling kecil itu SMP kelas 3, sampai yang ibu-ibu usia 56 tahun. Ini joglo ageng kita biasa pakai kalau pas kita lagi mau gladi bersih menuju pentas, kita semua latihan di sini karena pasti semua penari ada di sini, kita butuh tempat yang lebih lebar untuk bisa bergerak. Nanti kalau pas kita memang pentas intern di Balai Sarwono, kita akan bisa langsung ke panggung gitu. Di sini latihannya biasanya penuh. Ini sebenarnya saya penuh gitu waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu akhir Februari ya, itu kan mencekam sekali ya Mbak, mencekam sekali. Jadi bulan Maret itu aku bilang libur, gitu. Pokoknya libur karena semua orang pada takut. Even yang sakit ngomong sakit pun takut, gitu. Sekali libur, 2 kali libur, lama-lama kan naik turun tuh, ada reda gitu. Kalau reda kita kumpul lagi, tapi cuma beberapa doang karena memang tidak banyak yang berani untuk datang ke sini, apalagi yang sepuh-sepuh, yang punya orang tua sepuh di rumah, itu gak berani datang ke sini Mbak. Lama-lama, yaudah itu Maret nggak pernah datang, bersama salah satu guru yang memang sudah pernah melakukan pengajaran secara virtual di sekolah, jadi mungkin bisa diterapkan ke sini dengan modulnya dari beliau. Tapi aku menemukan kendala bahwa buat aku pribadi tidak ada energi yang nyetrum kalau kita tidak sama-sama. Jadi pada saat di nari itu ada wiroso, wiroko, wiromo. Rasa, raga, irama kita cuma bisa dirasa dan irama. Iramanya delay. Raganya nggak nyambung, raganya cuman nggak ada yang bisa benerin kalau kita salah. Rasanya nggak nyambung satu sama lain. Ini aku terlalu idealis mungkin ya. Jadi makanya aku selalu stuck, nggak pernah bisa ngapa-ngapain. Ya ini peristiwa yang sangat sangat mencengangkan, sangat membuat kita terkaget-kaget. Tiba-tiba saja seperti ini, kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa menyapai penonton, kita tidak bisa merespon peristiwa-peristiwa aktual di masyarakat. Tiba-tiba kita harus berdialog dengan medium yang kita asing, yang tadinya biasa face to face, ada penonton, itu menjadi sebuah energi bagi penari. Tiba-tiba harus berhadapan dengan virtual. Saya kira hampir seluruh penata tari, koreografer di Indonesia gagap. Karena ada logika tersendiri di kamera seperti itu. Ada logika estetik tersendiri. Jadi seniman tari harus lengkap pengetahuannya sekarang. Saya kira butuh waktu. Ya secara pemanggungan bisa-bisa saja, secara pemanggungan. Tetapi kembali bahwa ada yang disebut inner dynamic. Rasa di dalam, bagaimana mengolah rasa, menghadirkan emosi. Itu yang tidak bisa diungkapkan oleh hal yang sifatnya wadah. Dia butuh stimulus. Sebagai sebuah pembelajaran bisa saja, bisa ada yang berhasil dengan media daring. Hanya untuk tari-tari tertentu. Untuk tari-tari tertentu bisa. Tetapi seni itu memproduksi rasa, memproduksi ekspresi.
Nah, rasa dan ekspresi pada tari adalah gerak begitu kan. Nah, ini yang barangkali saya secara pribadi belum menemukan efektivitasnya. Bagaimana metode ekspresi itu kan bukan sekedar ekspresi muka, tapi ada yang seperti ekspresi gerak. Saya begini, namanya ngesari begitu. Ini nggak bisa kalau saya sampaikan lewat virtual, itu belum berhasil. Nah, itu yang agak sulit, bagaimana menghasilkan tari sebagai produk estetik yang memang meaningful gitu. Punya kekuatan cita rasa gerak, bahkan cita rasa kultural. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis itu tarik yang sini, hap, kepret, hap, 1, 2. Buka tangannya lebar ya, unda bahunya. Jadi kesulitan daring online ini adalah ketika kita udah menjelaskan tuh anaknya capek sendiri dan dia nggak mau melanjutkan. Kita kan aduh, sedangkan kan aku mentargetkan pelatih harus dalam 3 bulan ini harus selesai satu materi kayak gitu. Jadi ya teriak aja ya gitu, kita mau benerin nggak bisa, itu salah kaki kanan kayak gitu kan. Terus anak murid juga ada yang nangis gitu, dan bahkan tuh ada yang nggak masuk gitu, jadi kita nggak bisa maksain. Hap, goyang sampai bawah. Turun dadanya, kakinya buka. Iya. Firzi kemana lo? Ini kok nggak kelihatan ibu guru? Ayo. Di samping itu ada yang cuti karena orang tuanya kena dampak pandemi seperti itu. Mereka benar-benar sampai bilang izin karena tidak punya uang untuk bayaran. Aku bilang ya nggak apa-apa. Aku bilang masuk aja, tidak usah dipikirkan karena kita mengerti situasi seperti ini gitu. Dan ada yang tidak mengerti Zoom juga atau virtual seperti itu orang tuanya. Jadi kadang aku sebagai kepala juga berpikir, aduh kasihan banget ya anak-anaknya ini gitu. Seperti biasa rutin kita berlatih, ada kebiasaan baru. Setiap kita berlatih tetap harus memakai protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan seperti yang sudah disediakan di sana, ada toilet begitu. Walaupun demikian, tari juga fungsinya kan untuk olahraga, untuk menyehatkan. Sebelum menari itu kalian wajib untuk melakukan olah tubuh, peregangan, sehingga ketika masuk ke sanggar tubuh siap bergerak karena memang sudah melakukan pemanasan. Ya barangkali butuh waktu, barangkali. Ini saya bilang tadi, kita shock dengan situasi seperti ini, dan ya saya tidak mau kalah dengan situasi, saya juga tidak mau diatur oleh situasi, bahkan didikte oleh situasi. Saya harus punya formula bagaimana tari bisa tetap eksis di era seperti ini. Tapi saat ini jujur bukan saya tidak melakukan ekspresi, tetap saya melakukan virtual, daring, bahkan sempat mengadakan webinar tentang ini juga begitu. Tetapi tari sebagai sebuah bentuk identitas kultural, itu kan, tari sebagai bentuk identitas kultural, tari sebagai identitas kesukuan, tari sebagai identitas bahkan keagamaan, ini yang agak, karena tari tidak berdiri sendiri. Tari berideologi, tari juga punya ekspresi yang unik begitu. Yo, coba pilih koreografi yang hanya bisa digerakkan bersama, tidak dengan tunggal. Coba ayo. 1, 2, 3. Menyedihkan, dan saya banyak teman seperti itu, banyak kawan yang di daerah, yang hidupnya dengan peristiwa hajat begitu ya, ada yang nanggap gitu kan, dan tari begitu, karena ruang kita masih seperti itu. Dan saudara-saudara yang memang kurang beruntung begitu ya sekarang tak berdaya, harus saya katakan seperti itu. Mereka tidak mampu untuk
mengembangkan diri, apalagi bicara tentang teknologi. Handphone saja mereka masih susah terkoneksi dengan jaringan internet begitu kan, di rata-rata di kampung-kampung begitu, dan ya situasinya sangat mengkhawatirkan begitu. Bisa kita latihan di sini, wah rame, baru datang apa, Jawanya keluar semua orang-orang. Piye apa segala macam di sini. Saya kumpul-kumpul di sini, melingkar di situ, Bu Guru ada di sini, kenal di sini. Dari pagi sampai sore, sampai disamperin mas suamiku, ibu masih lama, gitu. Karena aku senang kumpul sama teman-temanku di sini dari pagi sampai sore, yang senior pun datang dari pagi supaya pengen ikut yang awal. Gitu. Bisa di sini Mbak, 40-an datang dan pergi. Mungkin aku terlalu idealis. Aku terlalu idealis. Mungkin aku lebih senang kumpul-kumpulnya sama teman-temanku. Lebih senang ketemu, ada interaksi, pertukaran energi di antara kita. Melepaskan penat di rumah, di kantor, untuk ketemu, recharge lagi, itu kita nggak dapet. Lalu goalnya dari Google Meet modul dan segala macam menjadi bagus. Gue nggak mau bagus-bagus, gue cuma pengen nari doang, olahraga, gerak badan, berdiri, apa segala macam gitu. Aku pribadi, mungkin teman-temanku beda ya, tapi kalau aku begitu. Pernah sekali pada kita kumpul-kumpul itu kita ngobrol, daripada kita cuma ngobrol doang, yuk nari yuk gitu. Udah ada guru datang nih satu nih, dan kita sarapan sambil nari. Kita waktu itu nggak salah bersepuluh latihan di sana. Sambil latihan sambil gini, pokoknya semeter ya. Oke, gue ngap, gue pakai masker, gue boleh cepet nggak? Gitu. Akhirnya kita nggak pakai, kita cepet, kita nari. Nggak prokesnya, gue bilang orang-orang. Terus takut juga kalau pas kita lagi kumpul-kumpul ada yang datang, atau PP periksa dan segala macam. Terus udah nggak usah lagi deh ya, gitu, gimana lagi, terus tiba-tiba angka COVID-nya naik. Tentu ada sanggar yang memang tidak bisa hidup karena memang ya mungkin pilihan dia ya, lagi-lagi pilihan dia tidak mau apa namanya. Ya saya kurang paham, tapi saya yakin itu karena pilihan dia, sehingga dalam tanda petik kesenimanannya terhenti, ya, ekspresinya terhenti, atau bentuk kemarahan mungkin barangkali saya bisa aja seperti itu, karena banyak kawan-kawan yang idealismenya juga tinggi. Ada kawan saya yang memang tidak mau virtual, ada yang itu biar sajalah ini semacam apa namanya sedang di defrag katanya, istirahat saja dulu gitu katanya. Putar, terus ya loncat, habis itu sini ya, habis itu sini, tap ya, dua dulu ya. Aku masih terus bertahan sampai kapanpun pandemi ini, karena kita tidak boleh kalah. Yang kalah itu hanya pikiran kita dan malas saja sebenarnya sih. Jadi aku akan terus lakukan, mau itu ada online atau kita benar virtual atau bikin video, kita lakukan gitu. Kita akan misalnya disuruh 50% masuk sanggar, hanya 20% nggak masalah. Mungkin kita bagi gitu perharinya berapa murid gitu, kita akan terus menari.
tujuanku kan untuk melestarikan ya. Jadi aku berhenti sama 2 tahun ini. Sedih. Ternyata memang aku jadi tidak melestarikan selama 2 tahun ini. Tapi mungkin ada struggling di dalam diriku sendiri untuk bisa menghilangkan sedikit rasa takutku untuk bisa lebih bereksplor dan menerima challenge. Sakit kakiku. Ternyata sakit kakiku ya. Hap. Ya. Sini, hap, putar. Taruh, tap. Kepret, tarik. Putar. Balas. Dari bawah. Hap. Belakang. Saya di atas lagi. Nah, kalau aku berharap tidak aku sendiri, tapi semua generasi penerus, khususnya para penari ya, baik yang dia sekolah atau jurusan tari atau tidak gitu. Aku berharap mereka terus sama konsen dengan aku. Dia menginfluencer atau meracuni semua anak-anak, tapi beracuni dengan yang baik, mengajari, melestarikan, memelihara, terus berkreativitas, berkarya, dan memberikan yang terbaik untuk kita, terutama bangsa dan penerus untuk tari tradisional Indonesia ini gitu. Kalau saya sangat yakin manusia secara fitrah adalah makhluk yang mengkonsumsi estetik, mengkonsumsi ekspresi. Dia butuh ekspresi, dia butuh keindahan. Nah, tari itu kebetulan medium ekspresinya gerak. Dan itu kata kuncinya bahwa hidup itu terus bergerak. Mana bisa diam? Persoalan bergerak secara landai atau secara ekstrim, yang penting bergerak begitu.